Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari semuanya. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu pagi ini. Haleluya. Saudara bersyukur di rumah Tuhan pagi ini. Setiap minggu ketika saya ke gereja selalu saya tuh ingat gitu ya. Oh, kalau saya sudah ada di gereja lagi minggu ini, artinya itu ada satu bukti penyertaan Tuhan sudah satu minggu lagi kita lewati. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin kita bisa lewati satu detik pun tanpa ada Tuhan yang menuntun kita, tanpa ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita datang dengan berbagai kondisi, hati, mungkin terjadi apa dalam keluarga kita, dalam keseharian kita. Tapi hari ini satu hal yang pasti, kita mau kesampingkan itu semua dan kita mau fokuskan segala pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika hal baik-baik saja, kita bersyukur dan menyembah Tuhan itu hal yang mudah ya Bapak Ibu. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang gak enak mungkin rasanya, tapi kita tetap bilang Tuhan Yesus baik, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memilih untuk bersyukur di rumah Tuhan. Itu adalah satu korban yang harum di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang mau mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari jika Bapak Ibu merasa penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu seminggu ini saja. Mari sama-sama angkat suara. Katakan kami mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku berterima kasih Tuhan, Kau luar biasa, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah lepaskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita nyatakan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku. Kau yang terutama bagiku. Sekali lagi mari jemaat Tuhan nyatakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Sungguh hadir-Mu anugerah buat kami ya Tuhan. Terutama bagiku. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Katakan anugerah-Mu. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari bersama-sama puji Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku.
sukacita kami temukan damai sejahtera kami ya Bapa. Kami temukan jawaban-jawaban hidup kami ya Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu yang rindu menyenangkan Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Hanya Ini yang bisa kami berikan Tuhan. Hormat kami, sembah kami, tak dapat ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kesukaan kami Tuhan. Tiada tempat lain Tuhan, tiada tempat lain Tuhan yang lebih kami sukai selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Selain dalam hadirat-Mu Tuhan, di rumah-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami rindu mencari wajah-Mu ya Bapa. Hari ini kami datang dengan hati yang mau menerima sesuatu dari Engkau Tuhan. Berbicara buat setiap kami ya Bapa. Sambil kami menaikkan pujian dan penyembahan, ada kuasa yang dinyatakan di tempat ini. Ada jawaban yang mulai Tuhan berikan buat setiap jemaat di tempat ini. Yang berdoa, yang bergumul akan sesuatu, satu persatu. Tuhan pulihkan, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara rindu memuji Tuhan hari ini, amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremuk
benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Dengan iman ya kita nyatakan sama-sama. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dari awal kita naikkan pujian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kokoh benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, sungguh tiada nama lain yang lebih berkuasa dibandingkan nama Tuhan kita, nama Yesus. Amin. Amin. Namanya membawa mujizat, namanya membawa kesembuhan, namanya membawa pemulihan. Amin. Namanya ajaib. Di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Di bumi di surga, selamanya kami tinggikan nama Tuhan. Dalam segala hal, ada kuasa nama Yesusku. Ada kuasa nama Yesusku. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di bumi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
kita menjadi hati yang tanah yang paling subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Yes, ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan hidup kami. Mari bicara Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh Engkau. Ya, kami mau merasakan Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari buka hatimu saudara. Ini waktumu Tuhan, bicara Tuhan, didik kami, ajar kami, tegur kami. Nyatakan kebenaran firman-Mu, biar setiap pribadi kami Tuhan, Kau didik, Kau hajar, Kau bentuk kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami merasakan revival itu terjadi dalam hidup kami. Amin. Kami merasakan pemulihan, kemenangan, kesembuhan terjadi dalam hidup Amin. kami. Dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang gak pernah berhutang. Engkau Ya. Allah yang hidup. Engkau Allah yang hadir sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Bekerja, bicara untuk setiap pribadi kami. Jamah Tuhan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Ya Tuhan. Bukan siapa yang berdiri di sini, tapi kami terlebih lagi kami mau ketemu Tuhan. Ya. Kami mau ketemu pribadi Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Kau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda melalui ibadah ini. Saudara, kita baru saja meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Tema kita sepanjang tahun ini adalah The Year of Revival. Kita percaya akan revival, yaitu lawatan Allah ke dunia, bukan hanya ke gereja, tapi juga akan menyentuh dan mengubahkan masyarakat sehingga orang akan bertobat mencari wajah Tuhan dan Tuhan akan memulihkan segala-galanya menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua. Tetapi kita tahu goncangan demi goncangan akan datang, tetapi itu akan diimbangi dengan tuaian jiwa yang Tuhan akan lakukan di bumi ini. Nah, karena itu saya ingin membacakan satu bagian ayat firman yang terambil dari Matius 24 ayat 6-8 dan ayat 14. Demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada 4 kebenaran rohani yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, kita harus membaca tanda zaman dengan hikmat. Kita sedang berada pada bagian yang terakhir dari akhir zaman. Kita tahu Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Tetapi kita akan memasuki apa yang disebut oleh Alkitab sebagai permulaan penderitaan. Karena goncangan-goncangan bukan hanya dalam skala lokal tapi global terjadi. Saudara, baru saja kita memasuki hari yang ketiga tahun 2026, 3 Januari 2026. Kita mendengar kabar yang mengejutkan, pasukan elit Amerika Serikat, Delta Force, atas perintah Presiden Donald Trump melakukan aksi penangkapan terhadap Nicolas Maduro, Presiden Venezuela.
ditangkap di istananya, di tempat kediamannya, dia melumpuhkan pasukan penjaga dan kemudian membawanya ke Amerika Serikat sebagai tahanan. Drama ini terjadi hanya kira-kira 2,5 jam. Semua dunia terkejut, terbelalak akan kecanggihan spionase teknologi dan penangkapan presiden Venezuela ini. Dan ini mengejutkan. Kok bisa ya presiden dari satu negara bisa menangkap presiden negara yang lain dan membawanya ke negaranya, dalam hal ini Amerika. Donald Trump berkata bahwa Maduro ini adalah gembong narkotika internasional yang terus memasukkan barang-barang haram ke Amerika Serikat dan merugikan Amerika. Maka kemudian dia melakukan tindakan untuk menangkap orang ini yang ternyata menjadi presiden. Saudara, tetapi ada niatan lain tentu di balik semuanya. Amerika tampaknya ingin menguasai cadangan minyak terbesar di dunia yang harganya itu sangat fantastis. Lagi pula saudara harus tahu bahwa Venezuela adalah mitra ekonomi bertahun-tahun bagi China dan juga mitra militer bagi Rusia. Dan Amerika tidak mau Venezuela yang ada di Amerika Latin, Amerika Selatan, ya tetangganya Amerika ini, menjadi proksi atau negara kepanjangan tangan dari Rusia atau China yang akan digunakan sebagai alat untuk menyerang Amerika Serikat. Venezuela itu boleh dibilang seperti Iran yang juga merupakan proksi Rusia. Dan Iran sendiri sedang mengalami kegoncangan sehabis perang dengan Israel, lalu kekeringan terjadi, air habis susah didapat di sana, dan kemudian revolusi terjadi di dalam negara tersebut, ingin mengganti pemerintahan yang ada. Dan diperkirakan sudah lebih dari 2.000 orang mati karena konflik di mana pemerintah dengan kejam membunuhi rakyat mereka sendiri. Donald Trump dari Amerika berkata, teruskan perjuangan melawan pemerintahan negara Anda. Dan Amerika akan membantu para rakyat supaya bisa menggulingkan pemerintahan yang sekarang masih berlangsung di Iran. Wah, dunia tambah kacau. Venezuela, Iran. Bahkan kemudian beberapa hari setelah peristiwa invasi pasukan Amerika ke Venezuela, Donald Trump berkata bahwa dia akan mengambil alih Greenland yang sekarang ini berada di bawah Denmark. Dan tentu ini menjadi titik panas perebutan sumber daya Arktik karena mau diambil oleh Amerika Serikat. Saudara, Donald Trump berkata dengan terus terang kali ini, Amerika harus mengambil Greenland agar tidak dikuasai oleh China dan Rusia. Tentu saja China dan Rusia menjadi marah akan sikap Amerika Serikat ini. Apakah kita akan masuk dalam perang dunia ketiga? Karena rasanya semua unsur sudah ada. Di akhir zaman akan ada 2 perang besar menurut Alkitab. Yang pertama, Gog dan Magog. Negara-negara utara Israel berkolaborasi dengan selatan Israel akan menyerang Israel. Jadi ada Israel, negara utara adalah Rusia dan sekutunya termasuk Turki dan lain-lain. Juga negara Timur Tengah dan negara-negara Afrika akan menyerang Israel. Setelah itu ada perang Harmagedon antara Barat berperang melawan Timur. Unsur Barat sudah ada, Amerika, Eropa, unsur Timur ada, yaitu China, termasuk juga nanti sekutunya mungkin Korea, Jepang, dan sebagainya. Apakah ini akan menyulut perang dunia ketiga? Yang juga dikenal dengan nama Alkitab, Gog, Magog, dan Harmagedon. Kita belum tahu. Tetapi sikap kita jangan terkejut karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa semuanya itu harus terjadi. Saudara, makanya kita perlu membaca tanda zaman. Bukan menjadi spekulan kiamat, melainkan agar kita waspada dan berjaga-jaga. Karena situasi sedang mengarah pada penggenapan tanda-tanda zaman di mana Kristus sudah akan segera datang. Dan Alkitab sudah mencatat
dari sejak zaman dahulu kala. Nah, di Indonesia sendiri kita menghadapi tekanan ganda, ekonomi dan ekologi. Bencana alam kian sering terjadi dan berdampak langsung pada ketahanan pangan dan juga inflasi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu bencana terjadi di Tapanuli Tengah dan lainnya. Sibolga dan sekitarnya hancur karena hujan disertai banjir bandang yang luar biasa. Termasuk di Aceh Tamiang dan lain-lain. Bencana ini mengakibatkan ribuan orang mati dan hilang. Dan korban biaya, wah sudah puluhan triliun, begitu besar. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Di Sumatera khususnya. Karena sejak puluhan tahun hutan-hutan Sumatera sudah dibabat, diganti dengan kelapa sawit. Yang tampaknya punya nilai ekonomis lebih besar karena bisa diambil minyaknya lalu dijual. Bukan cuma di dalam tapi juga ke luar negeri. Maka bukan hanya Sumatera, Kalimantan juga sudah begitu banyak pohon-pohon dari hutan belantara itu ditebang dijadikan sebagai perkebunan sawit. Bahkan sekarang ini ada wacana Papua, hutan yang sangat rindang rimbun itu akan dibabat juga dijadikan sebagai tempat di mana kelapa sawit akan ditanam. Dengan dalih kelapa sawit juga kan ada hijau-hijaunya, ada daunnya. Tapi jelas beda antara hutan lindung dengan perkebunan kelapa sawit. Kalau hutan itu kan macam-macam pohon, tanaman, binatang. Tapi kalau sudah cuma kelapa sawit kan cuma satu jenis pepohonan saja. Dan saudara bisa bayangkan banyak binatang-binatang akan punah. Orang utan di Kalimantan itu makin lama makin punah. Harimau di Sumatera, gajah di Sumatera banyak yang punah atau hampir punah, sisa sedikit saja. Oh, kalau itu terjadi juga di Papua, kita nggak akan lagi lihat burung cendrawasih dan hal-hal yang lain. Saudara, kita perlu berdoa sungguh-sungguh untuk masalah global dan juga masalah di Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Indonesia mengumumkan defisit anggaran tahun ini 689 triliun rupiah lebih kurang. Besar sekali. Berarti saudara, kita dibayang-bayangi oleh krisis keuangan, krisis ekonomi. Dan kalau rakyat kemudian lapar dan daerah-daerah mulai demonstrasi, apakah ini tidak akan membahayakan kestabilan pemerintah dan negara Indonesia? Makanya kita perlu doakan sungguh-sungguh agar pemerintah diberi hikmat, bijaksana, dan kondisi Indonesia juga bisa dipulihkan. Dan saya percaya kalau intervensi ilahi melalui revival terjadi, baru pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Karena tidak mungkin manusia bisa menolong. Man's power sangat terbatas. God's power tanpa batas. Tapi saya melihat di dalam Alkitab, kalau kita merindukan revival dan akan ada tuaian jiwa-jiwa, orang-orang akan bertobat percaya kepada Yesus. Biasanya itu dibarengi dengan goncangan. Karena waktu tergoncang orang merasa tidak lagi hidup di dalam kenyamanan, kemapanan. Dan mereka mulai berpikir bahwa kehidupan ini sementara dan mereka perlu pegangan yang kekal sifatnya. Lalu mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan ini juga dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 19 dan selanjutnya. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Tapi ayat 21 ada janji di sini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kegoncangan akan terjadi. Tetapi ketika orang mulai berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni dosa saya, tolong saya. Keselamatan kekal Tuhan akan berikan. Makanya kita perlu membaca tanda zaman dan berhikmat sehingga kita tahu
pada posisi mana kita berada. Boleh saja kita memulai tahun dan membuat rencana-rencana, target ke depan. Tapi kita harus tahu, dunia ini sedang berubah. Dunia sedang bergoncang. Orang sedang mempersiapkan diri pada perang dunia ketiga. Biar kita membaca tanda zaman dengan arif bijaksana dan mempergunakan waktu sisa yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, kita harus memelihara iman di tengah krisis. Saudara, kalau saya baca kitab Nabi Habakuk dalam Perjanjian Lama, kondisi pada waktu itu agak mirip dengan kondisi kita pada masa ini. Karena pada zaman Habakuk hidup, ada ancaman invasi dari bangsa Kasdim dan juga kegagalan panen total yang dialami oleh orang Israel. Tetapi Habakuk di tengah masa kesulitan yang besar memiliki iman kepada Allah yang melampaui logika. Kalau kita baca dalam Habakuk 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Lihat, kita menantikan hari kesusahan. Ya, kita tentu mengharapkan masa depan yang baik. Tetapi kadang-kadang hari kesusahan itu bisa tiba tanpa kita harapkan. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi tantangan yang besar yang kita tidak harapkan tentunya. Lihat ayat 17 dan 18. Ini penting. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Masa sulit bisa datang, tapi Tuhan ingin kita berdiri sebagai anak-anaknya yang ulet, yang tangguh. Bisa saja krisis dialami sepanjang tahun 2026, tapi ini merupakan ujian untuk melatih otot iman kita. Iman itu seperti otot yang harus dilatih. Kalau mendapatkan beban, tekanan, otot itu makin kuat, makin berkembang karena banyak dilatih. Saudara, jangan biarkan keadaan dompetmu atau bahkan berita di sosial media menentukan sukacitamu. Ingat, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, berarti kita harus tetap bekerja dengan ulet, tetap semangat, tapi bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan ilahi. Jangan mengandalkan kekuatan diri. Dan biarlah kita mengambil sikap ini. Apapun boleh terjadi, aku akan tetap memilih bersyukur. Aku tetap akan memilih bersukacita. Karena aku beriman kepada Allah yang aku percayai. Bukan kepada keadaan dunia yang bisa bergonjang-ganjing. Saudara, mari kita membaca tanda zaman dengan hikmat. Tapi mari kita juga memelihara iman di tengah krisis. Karena Tuhan tetap melindungi, tetap memproteksi orang-orang yang berharap kepada Dia. Bahkan kalau kesulitan, tantangan, makanan, finansial datang, ingatlah hambanya Nabi Elia pernah dipelihara 3,5 tahun. Dengan pertolongan ilahi, di tepi sungai Kerit dia bisa minum. Dan pagi petang, burung gagak datang membawa roti dan daging. Sehingga hamba Tuhan ini bisa terpelihara pada masa sulit. Miliki iman di saat krisis. Yang ketiga, pada masa goncangan semacam ini, ketika kita juga merindukan revival, kita tidak boleh berdiam diri. Tetapi kita harus memberitakan Injil sebagai jawaban. Jawaban atas pergumulan manusia di atas muka bumi ini. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Di tengah keputusasaan dunia, Injil adalah satu-satunya kabar baik yang tersisa. Yang harus disampaikan kepada banyak orang. Yang disampaikan bukan Injil kenikmatan. Percaya Yesus kamu gak akan punya masalah. Percaya Yesus kamu akan kaya raya. Bukan itu.
Bukan hanya Injil keselamatan. Sehingga kalau engkau percaya Yesus dapat polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selamanya. Oh, keselamatan adalah hal yang sangat penting dan kita membutuhkan itu. Tetapi pada akhir zaman beritakan Injil kerajaan di mana Yesus jadi raja. Bukan keinginan kita yang terlaksana, tapi rancangan Tuhan yang sempurna yang terlaksana dalam kehidupan kita. Dan sejarah mencatat bahwa kegerakan rohani besar seringkali terjadi di tengah krisis hebat. Pada saat manusia kehilangan pegangan duniawi, secara ekonomi, secara keamanan, mereka mulai mencari pegangan kekal. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka kita harus melakukan misi di masa sulit ini. Jangan berhenti melayani karena alasan ekonomi, saudaraku. Justru di tahun ini dunia membutuhkan orang-orang percaya yang bergerak memberitakan kabar baik. Dunia membutuhkan gereja yang memberikan solusi, harapan, aktif berbagi kasih. Memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Bukan jadi gereja makan-makan, tapi jadi gereja yang memberi makan, menjadi berkat. Maka sikap kita yang benar adalah memberitakan Injil kabar baik tentang Yesus melalui perbuatan nyata. Dan juga dalam perkataan yang menguatkan, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Ingatlah Yesus pernah menyampaikan amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saudara, tahun 2033, oleh banyak gereja besar dan juga lembaga penginjilan dunia, dijadikan sebagai tolok ukur untuk penuntasan amanat agung Yesus. Karena apa? Yesus menyampaikan amanat agung pertama kali sekitar tahun 33 Masehi. Jadi tahun 2033 yang akan datang, itu bukan hari Yesus akan datang, apalagi hari kiamat, bukan. Tetapi itu adalah peringatan 2000 tahun amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 disampaikan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, jadi amanat agung harus diberitakan. Injil harus disebarkan supaya manusia bisa diselamatkan. Tahukah saudara, negara yang sekarang ini mengalami pertumbuhan persentase kekristenan paling pesat, itu negara apa? Iran. Banyak orang terkejut. Bukankah Iran dianggap sebagai negara agama tertentu? Tapi ternyata, saudara, Iran itu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus karena tekanan, paksaan, intimidasi tidak bisa mengubah hidup manusia. Mereka membutuhkan kasih sejati. Dan walaupun di tengah penindasan, orang percaya kepada Yesus. Banyak penglihatan Yesus mendatangi mereka dan mereka percaya kepada Yesus, Isa Al-Masih, bertobat, beriman kepada Kristus. Saya berdoa itu juga terjadi bukan hanya di Iran, tapi di Indonesia. Kiranya Indonesia dilawat oleh Allah. Ada revival di tengah goncangan yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, pada masa seperti ini, kita harus membangun mesbah dalam keluarga dan pelayanan. Kekuatan kita menghadapi semua goncangan dunia bukan terletak pada strategi manusia, melainkan pada kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Tuhan berjanji, bila ia berseru kepadaku, ayat 15, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bukankah kita harus menjalin mesbah, relasi, keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji memproteksi, melindungi. Ini janji Allah dalam Mazmur 91. Tinggal tenang di dalam pemeliharaan Tuhan. Alkitab berkata, jangan takut kepada penyakit menular. Jangan takut kepada panah yang berterbangan. 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Itu tidak akan menimpamu. Malapetaka, tulah, tidak akan menimpa. Itu akan menjauh dari kemah kita.
Karena malaikat Tuhan akan perintahkan untuk menjaga orang percaya. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Maka sesuai janji Tuhan itu, sikap kita adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu adalah kemenangan yang sejati. Saudara-saudara, apa relevansinya dalam kehidupan kita? Secara pribadi, ayo jadikan doa sebagai nafas kehidupan. Bukan sekedar pelarian saat kita ada masalah, tapi sungguh-sungguh kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa, berkomunikasi, berbicara kepada Dia. Waktu berdoa kita berbicara kepada Tuhan. Waktu membaca Alkitab Tuhan berbicara kepada kita. Ayo kita baca firman, ayo kita taati firman. Perkatakan firman juga. Orang yang diam dalam tempat perlindungan Tuhan akan mengalami proteksi dari Dia. Dalam keluarga kita juga perlu membangun mesbah doa keluarga. Sebab jika keluarga kita kokoh, berdiri teguh dalam Tuhan, goncangan global sekeras apapun tidak akan merobohkan rumah tangga kita. Dalam pelayanan, ayo kita fokus pada jiwa-jiwa. Kita bisa menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan kebenaran, bukan ketakutan. Kita harus tetap percaya akan penyertaan Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo kita tingkatkan doa korporat, doa bersama. Bukan doa minta-minta berkat, tapi doa syafaat agar jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, jadi tahun ini mungkin penuh goncangan. Tapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, ini adalah tahun untuk kita membaca tanda zaman dengan bijak. Ini adalah tahun untuk kita memelihara iman walaupun krisis datang. Ini adalah tahun untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan ini adalah tahun untuk kita membangun mesbah. Sebab ketika kita membangun mesbah, kegerakan itu akan terjadi. Tuhan akan melawat umatnya, baik di gereja maupun di masyarakat. Bahkan negeri kita juga akan dipulihkan. Dan kalau kita sungguh melakukan 4 hal ini, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang cuma bertahan, apalagi ketakutan. Tapi kita akan berkemenangan, menjadi alat kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh merindukan revival di tengah goncangan. Dunia boleh bergoncang, hanya satu yang tinggal tetap, kerajaan Allah, di mana Kristus menjadi raja yang tetap sampai selamanya. Dan biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Siapa di antara kita yang mau mengambil komitmen, tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, dan sungguh-sungguh berdoa, memberitakan Injil, agar di tengah goncangan, revival besar, tuaian jiwa, keselamatan Tuhan berikan kepada bangsa kita. Mari taruh tanganmu di dada. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dunia ini memang bukan sorga. Ada banyak tantangan, kesulitan, bahkan air mata. Tetapi goncangan itu menyadarkan kami tidak boleh terlalu betah di bumi ini. Karena rumah kami abadi adalah di dalam kerajaan sorga. Karena itu hari ini ya Tuhan, biar kami memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami selalu dekat dengan Tuhan, melekat kepadamu. Hidup mempersiapkan diri menjelang akhir zaman. Dan biar kami ditemukan selalu rajin melayani, memberitakan Injil. Karena kami tahu semuanya akan kami tinggalkan. Tapi hidup kekal kami akan miliki selamanya. Dan apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, itu akan menjadi pahala, mahkota bagi kami pada hari kedatangan-Mu. Berkati kami semua, urapi kami. Jadikan kami orang yang berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
disembuhkan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin.
ajaib, Kau Allah yang besar. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah itu termaterai di dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mau terus memperbaiki mezbah kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang memurnikan setiap hati kami. Biarlah kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami mau tertuju kepadamu Tuhan. Hati kami fokus sama Tuhan. Biarlah api Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Biar kami boleh mengalami revival di dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami boleh dimenangkan, dimerdekakan, diberikan hati yang selalu menyembah kepadamu. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hidup taat, hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kami gak berani jalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pengurapan. Kami butuh lawatan Allah terjadi di dalam setiap kehidupan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kau memberkati Ibu Happy yang sudah menjadi berkat buat kami semua. Biarlah Tuhan terus lanjutkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan, dari Om Julius, Pak Rubin, Pak Suito, Pak Christopher bersama keluarga. Biarlah berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tutup bungkus setiap hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama sidang jemaat Allah mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati saudara. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. God bless you.